Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Salonusa. Saya dari kelas A1, semester 1, Fakultas Keperawatan, ingin membawakan video presentasi untuk mata kuliah agama tentang pandangan etika Kristen terhadap tindakan aborsi pada janin yang cacat. Pengertian aborsi. Aborsi dalam Kamus Bahasa Inggris diterjemahkan dari kata abortion yang berarti pengguguran kandungan. Tindakan aborsi masih merupakan isu perdebatan yang panjang. Secara etika umum, aborsi yang dilakukan pada janin yang tidak memiliki masalah adalah hal yang salah. Namun pada beberapa kasus, aborsi diperbolehkan. Secara etika, aborsi yang dilakukan pada janin yang cacat boleh dilakukan dengan pertimbangan situasi di mana anak akan dilahirkan dalam keadaan cacat fisik ataupun mentalnya, akan berpengaruh negatif pada kehidupan sang anak maupun keluarganya. Salah satu pertimbangan aborsi yang cukup mendapat dukungan dari para ahli etika adalah menghindari kecacatan fisik dan mental bagi sang bayi. Pertimbangan lainnya adalah menimbang kemampuan dari pihak orang tua dalam merawat bayi yang demikian. Secara hukum, seorang dokter diperbolehkan untuk melakukan aborsi pada janin yang memiliki bukti kuat memiliki penyakit cacat bawaan. Dalam kasus ini, sebagaimana tertulis dalam PP nomor 61 tahun 2014 pada pasal 32 ayat 1 huruf B, pemerintah mengizinkan para dokter medis melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan pengetahuan dan persetujuan pasien. Dari segi hukum, seorang dokter kandungan diperbolehkan untuk melakukan aborsi jika telah yakin dengan bukti-bukti secara medis bahwa bayi tersebut akan lahir dengan penyakit dan cacat bawaan baik secara mental maupun fisik. Pandangan aborsi cacat janin ditinjau dari sisi medis dan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pandangan medis terhadap aborsi. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 24 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Secara umum, aborsi berbeda dengan keguguran. Aborsi yang sering juga disebut pengguguran kandungan adalah terminasi atau pengertian kehamilan yang disengaja yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengeluaran janin yang menyebabkan kematian. Aborsi ini sering disebut abortus provocatus, sedangkan keguguran adalah kehamilan yang berhenti karena faktor-faktor alamiah. Demikian, aborsi merupakan tindakan pembunuhan yang disengaja agar janin di dalam kandungan mati, berbeda dengan keguguran. Aborsi ini dapat terjadi melalui dua cara, yakni pertama abortus spontan atau keguguran yang merupakan suatu reaksi yang alami dari rahim wanita terhadap janin yang dalam perkembangannya terjadi proses kehamilan yang tidak sempurna baik dari faktor ibu ataupun faktor janin itu sendiri, sehingga tubuh sang ibu tidak mampu mempertahankannya lagi, yang menyebabkan terjadinya pengeluaran janin secara spontan. Sebaliknya, abortus provocatus criminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa pembenaran alasan medis, sehingga tindakan ini dilarang oleh hukum. Abortus provocatus criminalis seringkali dilakukan secara ilegal oleh sang ibu hamil, itu baik secara mandiri atau meminta bantuan orang lain. Biasanya tindakan aborsi ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional medis. Aborsi ini dilakukan di tempat praktik aborsi ilegal seperti di dukun bayi ataupun tenaga medis yang membuka praktik aborsi yang biasanya tidak memiliki kompetensi atau kewenangan dalam hal ini. Aborsi ini merupakan aborsi tindakan dan dapat menyebabkan kematian sang ibu. Yang kedua, kita masuk dalam pandangan hukum terhadap aborsi. Aborsi menurut konstruksi hukum peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menggugurkan atau mematikan janin yang ada di dalam kandungannya yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang
wanita ataupun orang-orang yang ikut melakukan tindakan itu. Di negara Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindakan pengguguran kandungan yang disengaja atau aborsi provokatus digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Menurut pasal 229 KUHP, barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp3.000. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa tindakan pengguguran kandungan yang disengaja dapat menyebabkan sang ibu, di mana dalam hal ini adalah wanita yang hamil dan atas kehendaknya sendiri ingin menggugurkan kandungannya, dan orang-orang membantunya termasuk di dalamnya medis, dan dapat dihukum secara pidana. Walau secara hukum segala tindakan aborsi itu dilarang, namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 15 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tersebut. Hal ini sejalan dengan ilmu kedokteran, di mana dalam kehamilan dapat terjadi suatu yang dapat membahayakan nyawa sang ibu hamil ataupun janinnya, sehingga tindakan aborsi harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Keadaan ini disebut sebagai kedaruratan medis. Yang ketiga, kita masuk dalam dampak psikologis bagi keluarga yang memiliki bayi cacat lahir. Orang tua dari anak-anak dengan cacat lahir memiliki masalah kecemasan berlebih yang muncul saat membesarkan anak dengan cacat lahir. Di samping itu, juga biasanya mereka merasa ketakutan akan masa depan anaknya yang memiliki cacat lahir. Mereka sering merasa tidak siap untuk merawat anak mereka yang tentu saja berkebutuhan khusus. Mereka biasanya bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana mereka dapat mengelola emosi mereka saat membesarkan anak itu. Banyak orang tua, terutama para ibu, yang menyalahkan diri mereka sendiri sehingga akhirnya dapat mendorong mereka ke dalam depresi. Banyak keluarga yang mengalami masalah keuangan ketika memiliki anak yang lahir cacat. Pekerjaan yang dilakukan seringkali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi keluarga dengan anak yang memiliki cacat lahir. Orang tua mungkin menghadapi penolakan di tempat kerja karena atasan mereka tidak mengerti mengapa mereka terus-menerus pergi ke dokter, yang kadang sangat menyita waktu ketika mereka sedang bekerja. Dampak psikologis dan beban yang dapat dialami kedua orang tua maupun keluarganya di kemudian hari akibat bayi yang lahir dengan cacat menjadi pertimbangan medis dan hukum untuk melegalkan tindakan aborsi pada janin yang cacat. Bagaimana dengan etika Kristen? Apakah etika Kristen juga membenarkan tindakan aborsi pada janin yang cacat? Aborsi cacat janin ditinjau dari sudut pandang etika Kristen. Michael Benner, seorang pakar etika Kristen, berpendapat bahwa aborsi atau penghancuran janin di dalam kandungan ialah pelanggaran terhadap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan telah memberikan nafas kehidupan kepada manusia, namun bila seorang melakukan aborsi, berarti seseorang tersebut sudah membunuh. Jika menurut Benner, apa benar alasannya tindakan aborsi adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum Allah? Hal ini tentu menyebabkan banyak kontroversi dan perdebatan mengenai status janin. Status janin tersebut sangat mempengaruhi tindakan aborsi tersebut. Apakah dapat dibenarkan ataupun tidak? Perdebatan itu mengerucut ke dalam dua hal. Pertama, apakah janin itu disebut sebagai manusia atau bukan? Dan yang kedua, jika janin itu adalah manusia, apakah aborsi diperbolehkan atau tidak? Dua hal ini merupakan persepsi janin yang perlu diketahui dan dipahami secara jelas. Apabila kedua hal ini terjawab dengan akurat, maka secara etika Kristen pun dapat dijawab dengan tepat. Perbedaan pendapat tentang masalah aborsi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar tentang
Kapan sebenarnya janin itu sudah dianggap manusia yang hidup? Sehingga bila sudah dianggap hidup, maka setiap orang yang berhak membunuhnya disebut orang jahat dan sudah melanggar hukum Allah. Kesimpulan adalah, secara medis, tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilindungi dengan payung hukum di Indonesia. Tindakan aborsi ini diperbolehkan karena tindakan ini melindungi keluarga dari beban dan dampak psikologis negatif yang dapat memicu di kemudian hari. Bayi yang lahir dengan cacat lahir dapat menjadi beban baik secara psikologis, finansial maupun sosial bagi kedua orang tua, saudara kandungnya, dan keluarga besarnya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka secara medis dan hukum di Indonesia, tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilegalkan. Namun, walau secara medis dan hukum tindakan aborsi pada janin yang cacat diperbolehkan dan dilegalkan, bukan berarti dengan serta-merta hal ini dibenarkan secara etika Kristen. Dari paparan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dengan jelas dapat dilihat bahwa aborsi dengan alasan apapun, termasuk di dalamnya aborsi dengan indikasi bahwa janin akan melahirkan dengan cacat lahir, jelas tidak diperbolehkan dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas memaparkan bahwa nilai kehidupan manusia di dalam kandungan adalah sama dengan kehidupan manusia telah lahir. Sehingga aborsi adalah tindakan pembunuhan manusia yang secara tegas dilarang dalam Alkitab. Kemungkinan besar cacat lahir sangat kecil efeknya dan tidak memiliki dampak signifikan kepada kehidupan anak maupun orang tua. Baik, demikianlah presentasi dari saya, Gabriela Angelina Jennifer Salunusa, dari kelas A1 semester 1 Fakultas Ilmu Keperawatan, mengenai pandangan etika Kristen terhadap tindakan aborsi pada janin yang cacat. Terima kasih.